Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1 Behaviorisme. Nama saya Ahmad Binsar, NPM 026. Saya Aulia, NPM 007. Saya Stella Delia Ruga, NPM 035. Saya Nurul Tia, NPM 055. Saya Fitria Rahmah, NPM 022. Saya Muhammad Reza Dian, NPM 030. Albert Bandura, lahir pada tahun 1925 di Albert, Kanada. Pada tahun 1949, beliau mendapatkan gelar BA dalam bidang psikologi di University of British Columbia. Gelar dokter pada bidang psikologi klinis diperolehnya di University of Iowa pada tahun 1952. Dan University of Iowa lah Bandura mulai tertarik dengan learning dan behaviorism. Pada tahun 1953, Bandura mulai mengajar di Stanford University sampai sekarang. Pada tahun 1973, Bandura menjabat sebagai Presiden APA. Dan atas kontribusinya, ia mendapatkan award dari APA pada tahun 1980. Sebagian buku menyebut Bandura sebagai tokoh behaviorisme dengan modeling dan social learning teorinya, dan sebagiannya menyebut sebagai tokoh psikologi kognitif karena teori-teorinya yang sudah melibatkan aspek kognitif dalam menjelaskan perilaku. Bandura juga disebut merupakan tokoh yang berpengaruh dalam menjembatani transisi dari behaviorisme ke psikologi kognitif. Walaupun tertarik dengan behaviorisme dan sepakat bahwa perilaku itu terbentuk melalui proses belajar, Bandura mengkritik terhadap behaviorisme, khusus behaviorisme yang radikal. Behaviorisme tidak lengkap menjelaskan perilaku manusia. Penjelasan bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh stimulus dan penguatan merupakan penjelasan yang lemah dan bertentangan dengan kenyataan bahwa manusia memiliki kepribadian yang mempengaruhi perilaku manusia secara konsisten dalam berinteraksi dengan lingkungan. Bagi Bandura, faktor personal seperti kepribadian, lingkungan, dan perilaku satu sama lain saling berinteraksi. Hubungannya tidak satu arah atau unidirectional causation seperti yang diyakini oleh behaviorisme radikal. Pandangannya tersebut kemudian dengan triadik reciprocal determination. Bandura dengan social learning teorinya memandang bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh faktor personal ataupun stimulus yang ada di lingkungan. Perilaku manusia justru dianggapnya lebih banyak terperoleh melalui pengamatan langsung terhadap perilaku orang lain, bagaimana akibat terhadap dirinya. Bandura menyebutkan 3 kapasitas manusia yang mempengaruhi kemorehan perilaku, yaitu kemampuan untuk mengamati perilaku orang lain, kemampuan untuk melakukan pemrosesan kognitif terhadap hasil pengamatannya, dan kemampuan melakukan pengaturan diri atau self-determination. Dengan kemampuannya untuk mengamati, manusia bisa belajar banyak perilaku, termasuk respons, emosi, kontrol perilaku defensif, ataupun perilaku kompleks lainnya tanpa melalui proses trial and error. Selanjutnya, hasil pengamatan manusia kemudian tidak mendikte manusia untuk berperilaku sesuai dengan yang diamatinya. Ada yang dinamakan proses kognitif, yaitu kemampuan manusia untuk membuat representasi simbolik dari apa yang diperolehnya dari lingkungan dan menggunakannya untuk memandu perilaku, memecahkan banyak masalah tanpa harus mengalami dulu, serta memprediksi berbagai kemungkinan resiko yang mungkin akan dialami jika melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bukan hanya sampai situ, manusia pun memiliki kemampuan untuk mengontrol perilakunya dengan mengelola stimulus dan konsekuensinya. Penelitian eksperimen Bandura yang cukup terkenal adalah Gödel eksperimen. Eksperimen ini dilakukan pada tahun 1950-an dengan tujuan untuk menguji hipotesis bahwa perilaku agresi bisa diperoleh melalui belajar sosial atau modeling. Dalam eksperimennya, Bandura meminta sebagian anak untuk menonton film yang menunjukkan perilaku agresi yang ditunjukkan oleh orang dewasa terhadap sebuah boneka. Sedangkan sebagian anak lainnya menonton film yang menunjukkan perilaku tidak agresi. Penelitian Bandura menunjukkan bahwa anak yang menonton perilaku agresi menunjukkan perilaku agresi yang bahkan lebih tinggi terhadap boneka yang disediakan. Teori lain yang dikembangkan oleh Bandura adalah efikasi diri atau self-effication. Teori efikasi diri dikembangkan oleh Bandura dalam rangka membantu proses perubahan perilaku.
Menurutnya, prosedur apapun untuk mengubah perilaku sebetulnya dalam rangka menciptakan dan memperkuat efikasi diri seseorang. Bandura membedakan antara efficacy expectation dan outcome expectation yang mempengaruhi perilaku seseorang. Outcome expectation menunjukkan pada perkiraan seseorang bahwa perilaku tertentu akan dapat menghasilkan hasil tertentu. Sedangkan efficacy expectation menunjukkan pada keyakinan seseorang bahwa dirinya memiliki kemampuan dan akan sukses melakukan suatu tindakan sebagai prasyarat untuk mendapatkan hasil tertentu. Menurut Bandura, 1977 efikasi diri ini penting bukan dalam menginisiasi dan memilih suatu perilaku. Bukan hanya itu, efikasi diri juga berperan penting dalam membuat seseorang lebih kuat dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi, serta membuat orang lebih berani berkorban dalam rangka mendapatkan suatu hasil tertentu. Nih, duit buat kamu. Kok cuma segini? Ini udah banyak loh. Kok nggak sejumlah sama yang bulan kemarin? Kamu ini gak bersyukur banget sih. Kamu kira uang segini cukup apa? Ya Allah, ini tuh banyak. Aku capek-capek kerja buat tempat ini semua. Uang di sini aja tuh udah habis ya. Capek aku. Nanti aku isi lagi. Sini kamu. Ya udah, ini ambil nih uang